الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian kita kitab Bahjatun Nufus Mukhtasar lil Sahih al-Imam al-Bukhari li Imam Abi Jamrah radhiyallahu wa ta'ala anhum wa radu'an. Hadis salatul malaika ala musalli madama fi musallahu. Hadis tentang para malaikat bersalawat. Maksud bersalawat, berdoa selama orang tadi berada di tempat salatnya. Ini hadis yang akan kita baca insya-Allah pada hari ini. Jadi salah satu hikmah daripada hadis ini adalah kita tidak dianjurkan untuk cepat pulang ke rumah atau cepat merubah posisi salat, pindah dari saf yang pertama langsung pindah ke belakang, atau dari saf depan pindah kepada tiang, atau sebaliknya. Ini pembahasan kita. Mana nanti singguang tak dapat cara itu. Tak ambo nama nyingguang dan Nabi. Ambo membaca hadis ke. Ada nang gali ku bagai langsung tagak. Ada bagai nang jambu-jambu dek telingo ke gali telingonya. Ada bagai orang membunyi onda di luar tambah pula onda kau ngeng atunya lah langsung pula tagak langsung. Kau disindir kita dek baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyamud itu kalau awak mengaji, kau semakin acok awak mengaji semakin banyak salah awak. Hanya itu tu. Tu tanda orang mengaji. Semakin taruhnya mengaji semakin tahu salahnya. Tiok baca hadis salah aja, baca hadis salah aja, baca hadis salah aja. Itu tanda aduh kebaikan untuk kita. Kalau lah salah kan tak jawab buik lah kan. Tapi kalau lah jelas salah wak karajon jelas, tu nak gadang kerengkang namanya. Tu nak kereng kapalo gitu namanya. Masalahnya yang menegur gitu bukan sembarang orang, orang yang mulia, Rasulullah, orang yang Allah Subhanahu wa taala puji, orang yang Allah Subhanahu wa taala sebut selalu namanya. Maka di dalam salat berapa kita menyebut nama Nabi Muhammad dalam tasyahud. Jadi orang yang menegur kita ini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sebelumnya hadis tentang musafir. Kita balik dari musafir, jangan langsung ke rumah dulu, tapi singgahlah ke masjid dan salat 2 rakaat. Itu hadis yang kemarin. Hadis hari ini, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abi Hurairah. Abi Hurairah ni kita kenal orang yang dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hurairah, Abu Hurairah artinya bapak kucing.
Nama beliau bukan itu. Nama beliau ni adalah Abdurrahman Ad-Dausi. Itu nama beliau. Jadi namanya Abdurrahman Ad-Dausi. Beliau selalu berada dan selalu ada kucing di dekatnya. Kemanalah pergi Abi Hurairah ni pasti ada kucing. Jadi duduk Abu Hurairah ada juga kucing. Berjalan Abu Hurairah nampak juga kucing. Makan nampak juga kucing. Tidur nampak juga kucing. Maka Nabi panggillah dengan kalimat ya Abahir. Ya Abahir, hai bapak kucing, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau bapak ibu mencari hadis namanya langsung Abdurrahman Ad-Dausi dari 5.600 sekian hadis yang didengarnya dari Rasulullah, pasti tidak akan bisa kita untuk menjumpainya, karena namanya tidak akan ditulis oleh para ulama hadis di dalam kitab hadis. Tapi yang sering ditulis oleh ulama hadis dalam kitab hadis adalah gelarnya Abi Hurairah. Itu dia. Jadi Abi Hurairah itu bukan nama dia, namanya Abdurrahman Ad-Dausi. Jadi Abi Hurairah itu apa? Bagian dari musammayat, bagian dari gelar yang disematkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Jadi apa penyebab Abu Hurairah tu kuat hafalannya? Abu Hurairah ni lupa juga dia. Jadi apa penyebabnya kok bisa Abi Hurairah ni yang paling banyak hafal hadis dari sekian banyak ulama, dari sekian banyak sahabat-sahabat yang hafal hadis? Kenapa Abi Hurairah ni yang paling banyak? 5.000 lebih Abi Hurairah hafal hadis Rasulullah. Apa yang menyebabkan Abi Hurairah ini banyak hafal hadis? Karena Abi Hurairah ini sudah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara untuk menguatkan hafalan. Jadi Abi Hurairah itu termasuk orang yang dulunya hilang dapat pangkal, hilang akhir, dapat awal, hilang akhir, dapat akhir, hilang pula awal balik, dapat a, hilang ba, dapat ba bako, hilang pula alif ko balik. Amun itu taruh aja Abi Hurairah mengadu Abi Hurairah ke Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana dengan aku ni ya Rasulullah? Aku ni banyak lupa ya Rasulullah. Kadang apa yang engkau ucapkan aku ingat, tapi besoknya aku lupa lagi ya Rasulullah. Apa caranya ya Rasulullah? Dibentangkan oleh Nabi ridaknya. Ridak selendang. Dibentangkan oleh Rasulullah selendangnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para nabi pakai selendang. Itu salah satu sunnahnya, sunnah min sunanil mursalin ar-ridak. Salah satu sunnahnya para rasul pakai ridak, pakai selendang. Jadi selama selendang kita terpakai di kita, selama itu pula lah malaikat mencatat awak mengamalkan sunnah Nabi. Bukan bid'ah ni, salah-salah je. Bid'ah tu nak ada tu dah. Tengok dalam hadis Nabi, Nabi memakai ridak, selendang. Jadi kata Nabi kepada Abi Hurairah, pegang ujungnya. Dipegang oleh Abi Hurairah ujung. Dipegang oleh Abi Hurairah ujung, yang ujung ni Nabi memegang. Apa kata Rasulullah? Dim. Dalam riwayat lain artinya bahawa Nabi SAW mengatakan bercampurlah. Begitu dia. Bercampurlah. Jadi kata Abi Hurairah, semenjak Nabi melakukan seperti itu denganku, aku tak pernah lupa selamanya. Jadi kata Nabi, pegang ujungnya. Dipegang oleh Abi Hurairah. Dim. Dim itu maksudnya bercampur. Bercampurlah, kata Nabi. Semenjak itu apa yang diucapkan dari Rasulullah langsung diingat oleh Abi Hurairah sampai Abi Hurairah meninggal dunia. Begitu dia. Jadi apa hikmahnya tu dek bapak ibu tu? Sama itu tu dengan Bluetooth. Tahu Bluetooth kan? Tengok handphone awak kan ada Bluetooth. Ambo ada foto, ambo pindahkan foto yang ada di handphone ambo ke handphone bapak ibu. Bisakah? Bisa. Pakai apa? Bluetooth. Di zaman Nabi iko Bluetoothnya dulu. Ini hebatnya kan? Hebatnya Abi Hurairah dapat salinan Bluetooth dari memori Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa mulianya Abi Hurairah dapat salinan Bluetooth. Jadi ketika dipegang oleh Abi Hurairah, langsunglah itu tersalin langsung. Cuman mana yang lebih mantap pada Bluetooth yang ada di handphone? Mantap Bluetooth Nabi lagi. Bluetooth Nabi berapa ribu giga tu muat semuanya. Sebentar salinnya. Awak menyalin beberapa giga aja lambat. Hang pula dia kadang handphone dia kadang. Itu dia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa Ustaz mendapat salur Bluetooth tu dari Rasulullah? Bisalah. Bisa kita dapat salur Bluetooth dari Nabi. Macam mana caranya? Tentu mengaji, duduk di majlis ilmu. Guru yang memiliki guru itu juga menghasilkan Bluetooth.
Jadi Nabi memberikan belutut ke Abi Hurairah, Abi Hurairah memberikan belutut kepada muridnya, terus kepada tabi'in, kibar tabi'in, terus dan sampai kepada kitab belutut itu, insya-Allah. Jadi samakah dia? Tentu sama hasilnya. Itu daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Itu cara Nabi. Jadi imsik kata Rasulullah, pegang kata Nabi, dipegang oleh Abi Hurairah, ujungnya, kemudian langsunglah baginda Nabi mengatakan bercampurlah, kemudian bercampur, kemudian tidak lupa daripada Abi Hurairah daripada menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu usia Abi Hurairah 28 tahun. Jadi Abi Hurairah meninggalkan keluarganya, meninggalkan orang tuanya, datang ke Rasulullah dalam keadaan bujang, belum menikah ketika itu, masuk Islam dari suku Daus, kemudian dirubah nama tadi oleh Nabi dengan nama Abdurrahman. Dulu namanya Abdus Syams, hamba matahari, karena memang Abi Hurairah ini dulu penyembah matahari. Mulai terbit matahari disembah oleh Abi Hurairah, disembah oleh Abi Hurairah. Setelah itu masuk ke dalam Islam, diganti nama oleh Rasulullah dengan Abdurrahman Ad-Dausi. Dausi itu sukunya Bani Daus, suku Daus. Jadi dulu orang-orang Arab dulu banyak memasukkan nama suku di belakang namanya. Abi Musa Asy'ari, suku Asy'ari. Abi Ayub Al-Ansari. Apa lagi? Daripada Jundub bin Junada, Abi Zar Al-Ghifari. Itu nama daripada nama-nama kabilah, nama-nama suku dahulunya yang ada di Makkah dan yang ada di Madinah. Ini dia daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Jadi siapakah yang periwayat hadis terbanyak? Periwayat hadis terbanyak itu adalah Abi Hurairah. Namanya Abdurrahman Ad-Dausi, lebih dari 5.000 hadis yang ia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa kata Abi Hurairah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa kata Nabi? Ini hadis ni sahih. Hadis ni sahih dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Qala, innal malaikata tusalli ala ahadikum, sesungguhnya malaikat tusalli ala ahadikum, bersalawat. Bersalawat maksudnya mencucurkan rahmat. Ada yang mengatakan tusalli ini salat. Ala ahadikum, di atas salah seorang kamu, madama fi musallahu, selama dia berada di tempat ia salat. Alladhi shalla fih, yang ia salat pada tempat itu. Jadi malaikat selalu bersalawat, malaikat salat pada seorang kamu yang selama dia berada di tempat salat itu. Apa katanya? Malam yuhdas, selama tidak batal wuduknya. Watakul, dan malaikat itu berkata, apa kata malaikat? Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu. Jadi selama kita duduk di tempat solat tadi, malaikat mendoakan kita dengan dua doa. Ini hadis Nabi ni, dua doa. Apa doa malaikat? Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya ya Allah, ya Allah sayangilah dia ya Allah. Itu terus diulang-ulang malaikat kepada kita. Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu. Selama kita duduk di tempat kita salat itu, maka selama itu pula lah malaikat mendoakan kita. Baik, kita ambil kesimpulan hikmah daripada hadis ini. Apa faedah daripada hadis ini? Pertama, bahwa makruh hukumnya seseorang apabila dia setelah selesai salat meninggalkan tempat salatnya. Makruh hukumnya. Saya dah sering saya sampaikan ini. Makruh hukumnya setelah kita selesai salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung kita berdiri meninggalkan tempat salat kita. Tempat salat maksudnya meninggalkan sajadah kita. Nak ke belakang lah kita, nak ke samping lah kita geser. Kadang-kadang kita geser nak ke samping, ada yang nak mencari tiang, ada nak mencari dinding untuk menyandar. Makruh hukum. Apa penyebab makruh hukum? Kita telah mengelakkan doa daripada doa malaikat. Dua doa malaikat, Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya ya Allah, ya Allah sayangilah dia ya Allah. Yang berdoa ni malaikat, bukan orang sembarang orang.
Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat satu-satu makhluk Allah la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang berdoa, Allah kabulkan doa para malaikat? Ya. Orang yang tak memiliki dosa, jasa yang tak memiliki nur, yang tak memiliki dosa, bermunajat dia, berdoa dia kepada Allah, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ketika kita setelah selesai salat, jangan langsung merubah dan pergi meninggalkan tempat salat kita. Itu pertama. Jadi hukumnya makruh meninggalkan tempat salat seketika kita setelah selesai salat. Kan ada orang awak tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tabang aja je lah, macam acik konyang. Apa acik konyang? Acik ku kan main sok darah tadi tak. Alah kanyang ya, tinggal aja lah, payah aja je lah. Ini tak boleh. Kita tunggu sejenak, tunggu sebentar. Ada yang mengatakan hukumnya bukan lagi makruh, tapi bagian daripada fahsya, bagian daripada perbuatan keji, tak sopan, kurang adab. Begitu dia. Kita setelah menyembah Allah, kita telah bermuamalah dengan Allah. Dalam solat tu kan awak mengecek-ngecek je Allah Ta'ala tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku serahkan iyyaka kepada engkau ya Allah. Aku mohon perlindungan kepada engkau ya Allah. Aku menyembah dan kepada engkau ya Allah. Aku minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang engkau beri petunjuk, tidak jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Kan awak sedang berbicara dengan Allah itu. Sedang berbicara dengan Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sedang berbicara dengan Allah. Semua berbicara dengan Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Penghormatan kita kepada Allah. Kita dalam salat itu berbicara dengan Allah. Setelah berbicara dengan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, pergi saja kita lagi. Tanpa ada zikir, tanpa ada doa, maka ulama mengatakan itu termasuk daripada fahsya. Fahsya itu suatu yang keji, kurang adab, kurang akhlak gitu. Awak pulang ke rumah mengecek-ngecek awak jual orang tua awak. Sedang mengecek-ngecek tadi, sudah ya siap sudah tu, lah payah juga kita oleh tanpa pakai duduk, tanpa pakai pamit, tanpa pakai apa-apa, langsung saja kita berangkat. Kurang adab kita. Maka di sini disebutkan termasuk daripada fahsya. Fahsya itu adalah perangai yang tidak terpuji. Begitu dia. Maka dalilul liman yufaddilu salihin. Para ulama-ulama as-salihin, para ulama-ulama salih min bani Adam ala malaikah li'annahum yakununa min ashghalihim. Jadi yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan bahawa lebih afdal, lebih mulia orang-orang yang saleh daripada para malaikat. Itu kata ulama di sini. Kenapa? Karena orang-orang yang saleh didoakan oleh malaikat. Maka oleh karena itu, siapa yang lebih mulia? Yufaddilu salihin min bani Adam 'alal malaikah. Jika ada yang bertanya, mana yang mulia manusia pada malaikat, Ustaz? Kalau manusia pada iblis, manusia lebih mulia. Manusia pada binatang, lebih mulia manusia. Manusia daripada jin, lebih mulia manusia. Sekarang manusia dengan malaikat, siapa yang lebih mulia? Kata Imam Abi Jamrah bahawa kalau dia itu orang saleh, kalau makhluk itu makhluk yang saleh, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat Allah suruh untuk mendoakannya. Mendoakannya berarti dia lebih mulia daripada malaikat. Begitu dia. Cuman walaupun awak mulia dari malaikat, tak lebih sok gertak malaikat tu dah. Jangan macam-macam le malaikatnya. Dia lebih mulia daripada angku kau aja. Culah gertak malaikat maut kalau yo. Andaknya kandaan bulu dari malaikat maut bangga. Kalau yo mulia kalian lah awak cuba siapa nak bagak syaitan tu menyerah segitu lah bagak engkau malaikat. Maka itu dia bahawa makhluk Allah yang saleh dari kalangan manusia lebih mulia daripada malaikat. Yang keempat, musallahu, maksudnya apa di sini?
Kan di hadis Nabi disebutkan, sesungguhnya malaikat itu berdoa di atas salah seorang kamu selama dia berada di tempat solatnya. Mana? Ini dia. Ada 3 syarahan daripada musallah. Makna tempat solat itu ada 3 syarahannya. Yang pertama adalah, yang dimaksud dengan tempat solat kamu itu adalah khusus. Mana khusus? Ai fi sujudihi wa qiyamihi. Di mana dia sujud, di mana dia berdiri, maka itulah tempat solatnya. Ini. Dan ini pendapat yang paling kuat. Wa hadza min aktsaril ulama. Inilah pendapat daripada kebanyakan para ulama. Jadi yang dimaksud malaikat mendoakan itu adalah selama kita berada di tempat solat, kita berdiri di tempat kita sujud tu. Maksudnya masih di sajadah waktu di situ kita didoakan oleh malaikat. Ini hadis yang dimaksud dalam Sayyidina Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Siapa man shallal subhi fil jamaah, siapa yang salat subuh dia berjamaah, kemudian duduk dia di tempat solatnya. Mana maksud tempat solat? Ulama banyak berpendapat adalah tempat dia sujud, tempat dia berdiri, di sajadahnya duduk dia hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari, sampai datang waktu syuruk, kemudian ia tunggu solat dia, maka pahalanya sama dengan 1 kali haji dan 1 kali umrah. Konyo yang dimaksud di hadis Anas bin Malik itu menurut kebanyakan ulama. Saya berapa orang saya tanya kepada para masyaikh, termasuk Syekh Abdullah Ahmad Ajin, Syekh Muhyiddin, banyak para masyaikh, Syekh Nuruddin, banyak yang baru boleh seseorang tu salat sunat syuruk, baru seseorang tu boleh salat sunat isyraq, salat sunat syuruk apabila dia setelah selesai salat subuh tu tetap duduk di tempat sajadahnya. Begitu maksud hadis Anas bin Malik itu. Jadi awak ke sana tak pas buat solat sunat syuruk. Lah beda. Ambo tadi sebenarnya di situ lah pindah lemu ke siku Kalau pindah ke siku, pindah ke siku. Jadi tak pas kalau menurut hadis tu. Dan memang itu kebanyakan pendapat ulama yang saya tanya. Makanya payah solat sunat syuruk tu, gadang pahalanya. Pahalanya je umrah dengan haji, bukan kipas angin. Kalau kulkas je kipas anginnya, model awak tadi tu tak apa dapat kulkas je kipas angin. Ikut pahalanya pahala haji, pahala umrah, maka harus mujahadah pula. Harus serius, harus tahan ujian kita. Itu maksud dari ulama. Saya dah berapa orang syekh saya tanya tentang maksud hadis Anas bin Malik itu. Guru kita Ustaz Abdul Samad agak dilebarkan pemahamannya sedikit. Pokoknya lainnya di dalam masjid tu kata beliau, maka bolehnya salat sunat syuruk. Okey, tak ada masalah ya. Tapi kebanyakan pendapat para ulama bahawa dia salat itu di tempat ia salat. Jadi maksudnya salat syuruk itu pun di tempat ia salat tadi tu. Begitu dia, nak pindah. Indak pindah, uduknya tak batal di situ ajanya, duduk di situ ajanya, istighfar di situ ajanya, sujud di situ ajanya, mendengar pengajian tu. Itu yang paling ancak. Ibu-ibu kalau bisa amalkan itu. Tapi ibu-ibu ada yang mencari tiang nampak, mencari dinding. Iyanya, kalau awak lala tua kau memang punggung kau kalau nak disandan memang agak apanya. Amun mendengar dari rantu tu nak taluk duduk kalau tidak pada itu kalau nak menyandar dah. Ya, iyalah hanya menyandar. Awak dia muda je baru lun tua lah kan. Alun mencuba ustaz lain tu ya katanya. Lah mencuba ustaz susah. Kini memang lama kami menyandar. Maka kalau menyandar tu salah satu makruh dalam berzikir, makruh dalam makan adalah al-i'timad. I'timad tu menyandar. Menyandar makan makruh hukumnya tak boleh. Berzikir menyandar tak boleh dah. Menyandar atau berzikir dah. La ilaha illallah. Tu 2 kali la ilaha illallah. Yang ketiga tu la ilaha illallah. Itulah lalok lah tu. Menyandar tu. Makruh makan menyandar i'timad ke dinding, kemudian makruh berzikir dalam keadaan menyandar. Tak boleh awak sedang berzikir, awak menyandar. Baca Quran menyandar tu sebenarnya makruh hukumnya itu. Karena lebih kepada ghaflah. Ghaflah itu nak serius awak baca Quran tu dah. Nak serius maka menyandar gitu. Maka bisa sebisa mungkin jauhkan sedikit punggung kita daripada dinding. Kecuali memang tak bisa punggungku lurus kalau tak jadi dinding, itu lain lagi masalahnya. Itu tak apa menjadi dinding. Tapi kalau tidak, jauhkan dia.
Jadi maksud hadis Anas bin Malik tadi tu, maka saya tengok para masyaikh tidak ada yang mengamalkan solat sunat syuruk. Boleh kita tengok para masyaikh, baik ketika saya mengaji di Mekah, di Mesir dengan Syainuddin, tak ada ulama-ulama mengamalkan solat sunat syuruk, tak ada. Karena tadi mereka duduk sudah tidak pada tempatnya lagi, sudah berpindah. Syekh tadi jadi imam, habis tu duduk di kursi, tak ada lagi. Padahal kami dari jam 4 sudah start bangun. 4 qiyamul lail, setelah itu masuk subuh, langsung salat subuh, habis salat subuh baca wirid agak setengah jam, sampai setelah itu buka kitab Sahih Bukhari, kadang kitab Mughni Muqtad, terus berlanjut, dah masuk syuruk. Tapi Syekh tak ada berhenti, lanjut pengajian terus beliau, nanti sampai jam 7.30 baru beliau salat, dan salat itu langsung beliau umumkan salat duha. Ayo duha kata beliau. Macam tu saya mendengar betul tu. Duha ayuhakumullah. Begitu kata beliau tu. Ayuhakumullah. Duha, duha, duha akhakumullah. Saudara duha. Saya ingat itu. Jadi salat sunat syuruk tak ada. Apa alasan dia tidak melakukan salat sunat syuruk? Karena hadis Anas bin Malik tadi, maq'ida ay musallah, tempat ia salat. Di mana tempat ia salat? Tempat dia sujud, tempat dia berdiri. Itu pendapat yang pertama. Jadi yang dimaksud orang yang mendapatkan doa yang dua dari malaikat tadi, Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu, itu orang yang berada di tempat sujudnya atau di sajadahnya. Maka itu pula dalil hukumnya bahawa sunnah kita membawa sajadah salat ke masjid. Begitu dia. Cuman sudah ada karpet di masjid, macam mana Ustaz? Sunnahlah kita bawa selendang ni, buatlah selendang ni. Atau kita ada sejadah kecil, bontang kenda di depan kita, itu tanda kita yang memilikinya. Yang kedua, yang dimaksud dengan hadis ini adalah musallah. Tempat salat itu adalah ay fi baitihi, rumahnya. Jadi ketika seseorang, qala ba'duhum wa adhannahu qadi'iyat annahu al-baitul ladzi ittakhadahu masjidan li salatihi wa illam yajlis fi mawdhi'il ladzi aqam. Jadi kita salat di masjid, di rumah kita ada musalla kecil untuk tempat kita salat. Salat kita di sana, maka yang dimaksud dengan musalla itu adalah musalla tempat salat kita yang di rumah tu. Jadi kita habis salat kita ke masjid, kemudian pindah kita ke rumah, salat kita di tempat salat kita yang di rumah tadi, maka di sanalah mulai start malaikat mendoakan Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu. Itu dia. Yang kedua tu. Pendapat yang ketiga yang dimaksud adalah masjid. Ini pendapat yang dipakai oleh Ustaz Abdul Samad ini. Masjid yang dia salat di dalamnya, maka tetap dia dapat doa dari malaikat. Jadi kalau pendapat yang ketiga, dengan kita hari ini juga masih dapat doa malaikat ini. Jadi katanya, sesungguhnya para malaikat mendoakan kamu selama kamu berada di tempat salat kamu. Artinya tempat yang kamu salat padanya. Maksudnya pendapat yang ketiga, kita salat di Masjid Furqan. Dan di mana saja kita duduk di masjid itu, maka kita tetap dapat doa dari para malaikat. Nak di sudut tu duduk, nak di sudut tu nak pindah ke siku, tetap dapat doa dari para malaikat. Ini pendapat yang ketiga. Makanya kita boleh salat sunat isyraq karena memakai pendapat yang ketiga. Tapi pendapat ulama kebanyakan mana? Pendapat yang banyak mengatakan bahawa tempat yang dimaksud di sana adalah tempat sujudihi wa qiyamihi, tempat sujudnya dan tempat berdirinya. Dan ini pendapat kebanyakan daripada para ulama. Itu dia. Jadi setidaknya kita lama juga tadi itu tuh. Kalau kita hitung dari setelah salam, ya mulai dari kita salat ini. Mulai dari setelah kita salat, mulai dari kita salat ini dihitung nih. Mulai dari kita salat, madama fi musallah. Jadi mulai dari kita salat, kita dapat doa dari malaikat Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu. Sampai imam tadi salam, sampai istighfar, sampai baca zikir, berapa banyak kita dapat doa daripada para malaikat. Jadi kalau sudah malaikat yang mendoakan kita, maka sedikit peluang kita untuk melakukan dosa kepada Allah. Karena yang mendoakan kita adalah para malaikat. Jadi itu pun kata Nabi, ma lam yuhdas, selama wuduknya tidak batal.
kalau wuduknya sudah batal, maka malaikat tidak lagi mendoakannya. Jadi malaikat tak mendoakan awak dah. Dia apa kena wuduklah batal. Maka ini fungsi daripada orang yang mudawamah wuduk, yang selalu mengekalkan wuduk. Maka wuduk kita dijaga, jaga wuduk kita. Kalau bisa jangan sampai batal. Kalau batal jangan pula kita tahan. Ya, kita lepaskan saja. Cuma melopekkannya tentu lambat-lambat, santai-santai gitu. Jangan sekali-kali keluar kau mau bom apa boleh kau. Jadi tak boleh ditahan. Silakan. Ya, karena kita sudah selesai salat. Tapi kalau selama kita dalam keadaan salat, memang dianjurkan kita untuk menahannya. Terakhir, bahwa hadis ini, faedah hadis ini adalah la yajuzu tabdilu saja ghairi izni sahibaha. Makanya tempat sujud itu hak paten milik orang yang sujud, yang salat. Umpama saya salat di sini, saya bentang sajadah saya di sini. Saya bentang sajadah saya di sini. Setelah saya bentang sajadah saya keluar, mungkin membuang dahak. Membuang dahak lah umpamanya. Dahak saya buang keluar. Umpama berdahak kita buang keluar. Datang orang, boleh nak orang tu menempati tempat saya? Itu maksud hadis. Ai musallahu shalla fih. Itu hak punya saya ini. Jadi walaupun itu siapapun yang datang, walaupun presiden pun yang datang, hukum mengalihkan sajadah saya ini haram hukumnya ini. Tak boleh. Ini posisi dua keadaan, sebelum salat atau setelah salat. Tapi kalau di dalam salat, boleh seorang memiliki tempat sajadahnya itu. Jadi kalau seandainya dia sedang salat, batal wuduknya, keluar dia, boleh orang lain untuk memiliki tempat sujudnya dia. Tapi kalau di luar salat, sebelum salat atau setelah salat, maka tak boleh selama ada sajadahnya di tempat sujud itu. Gitu dia. Jadi tak bisa dah kita alih-alihkan saja. Justru dalam kitab I'anatul Talibin hukumnya haram itu. Haram, tak boleh. Jadi umpamanya dah terpasang sejadah orang di sini. Sejadah orang dah terpasang. Orang ni belum, makanya jangan cepat-cepat pasang sejadah kalau kita tidak akan bisa tepat waktu datang. Ini maksudnya kalau orang tu sudah di masjid maksudnya. Nya dulu tabiat orang gitu nya tandai itu sajadahnya bae pulang lah. Itu enggak tu dah. Itu bukan takluk hukum. Itu bukan masalah itu. Nya dulu kayak orang go takutnya inginnya dapat saf yang pertama, nya letakkan sajadahnya. Enggak, ini tak termasuk ini. Ini maksud di sini adalah ketika seseorang tu sudah menetap di masjid, kemudian dia keluar untuk berwuduk umpamanya, untuk berwuduk memperbaharui wuduknya umpamanya. Kemudian datang kita, saf penuh, ada ini, tapi tapi tak ada orang. Kita ambil saja sajadahnya, kita pindahkan kepada yang lain, hukumnya haram. Dalam kitab I'anatul Talibin, dalam mazhab Syafi'i ditetapkan itu hukumnya haram. Jadi jangan coba-coba kita, tak usah. Tapi ingat, kita yang meletakkan sejadah kalau tak bertanggung jawab, kita berdosa juga. Putus saf orang gara-gara kita. Rupa siap wak bantang, tapi pulanglah. Pulang main handphone kita lagi di rumah. Lupa waktu salat masuk. Akhirnya terputus saf orang, tak boleh. Makanya kalau mau membentang sejadah, bentanglah dia ketika kita nak salat. Nak salat kita bentang. Kalau kita rasa-rasa tidak akan masuk lagi, ambil cepat sejadah kita, bawa, jangan letakkan juga lagi. Begitu dia. Caranya dalam mazhab kita saja, caranya. Kalau mengangkat, biar cepat. Kalau kita mengangkatnya, kita angkat seperti ini sejadah orang tadi, itu hukumnya haram. Jadi bagaimana caranya? Di dalam fikih, kalau memang kita ingin juga nak nampak orang tadi dah, apa nama kau? Sewai nama kau. Bahasa Inggris tu, konjuk kaki kita. Jempit dia dengan kaki kita, tarik ke belakang, tapi jangan pegang. Gitu dia. Kata ulama, dengan kita memegangnya itu sudah sama kita dengan mengambil alih kepemilikan. Haram hukumnya. Tapi kalau dengan kaki, itu tidak mengapa dan itu dibolehkan. Akan sampai ke situ dia jadi fikih. Dalam kitab I'anatul Talibin jelas betul itu. Jadi nak boleh kita sajadah orang tadi, kita ambil je tangan dah. Ambil ujung sajadah yang tadi je kaki, tarik ke belakang itu dah. Itu boleh seperti itu. Memangnya nak datang-datang lah orang kan qamat lagi.
Nak komat orangnya nulanya datang le nampak dia gitu le dah. Entah ianya ada di tempat duduk entah tidak lagi nampak dia gitu. Ambillah dengan kaki tarik ke belakang. Begitu cara dalam kitab I'anatul Talibin dalam fikih mazhab Syafi'i. Ya, begitu dia. Nak bisa punya awak aja rupanya duit rupanya. Apa salah diangkatnya nak donya dah mah rupanya ada aturannya rupanya. Dengan landasan hadis inilah bahwa seseorang itu boleh dan hak dia untuk memiliki saf yang ada pada dirinya. Makanya dalam hadis sahih Bukhari, kita datang di hari Jumat lebih awal atau anak-anak datang di hari Jumat lebih awal. Datang anak-anak ni, langsung anak ni dia bentang sajadahnya di belakang imam. Langsung dibentang sajadahnya di belakang imam, langsung dia duduk di belakang imam. Sampai waktu Jumat masuk, sampai khatib naik mimbar, siapapun tak boleh melarang anak ini. Tak boleh, nak ke belakang, nak engkau kecil baru nak ke belakang, ke belakang. Dalam hadis sahih Bukhari, tak boleh melarang anak ini. Kenapa? Karena dia dahulu datang, kemudian dia sudah membentang sejadahnya, dan dia menetap di sana sampai khatib naik mimbar. Siapapun tak boleh untuk mengganggu dia. Khatib pun tak boleh untuk mengganggu dia. Itu hak dia sepenuhnya. Nah, itu kata Nabi dalam hadis sahih di dalam sahih Imam Al-Bukhari. Nah, begitu dia. Jadi kita kan datanglah talambik anak ni pun saf di muka. Adik kan cadik awak sambil maraton berkobok sajadah berkau letak di muka ke sini. Biasa solat hari raya kebanyakan gua supaya janda ndak dapat apa saf dia letaklah sajadah di kita. Tak boleh. Kita mesti harus bertanggungjawab dalam masalah itu. Itulah daripada fawaid daripada hadis faedah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca hadisnya, sesungguhnya para malaikat bersalawat, artinya berdoa, mencucurkan rahmat dia kepada kamu, kata Rasulullah, selagi kamu berada di tempat salat kamu dan selagi kamu tidak berhadas, tidak berbatal wuduk. Dan malaikat itu berkata, Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu. Maksud tempat salat ada tiga. Pertama, tempat ia sujud, tempat ia berdiri. Yang kedua, rumah. Yang ketiga, masjid yang ia salat pada masjid itu. Tapi pendapat yang kuat dari kalangan ulama adalah tempat sujud dan tempat dia berdiri. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pertanyaan banyak dong. Pertama begini, mengenai jumlah bilangan basuhan dalam wudu. Kalau tidak salah beberapa pertemuan yang lalu pernah kami bahas di dalam kitab Bukhari itu ada hadis yang mengatakan Rasulullah berwudu dengan satu basuhan, ada yang dua basuhan, ada yang tiga basuhan. Kenapa kita hanya terfokus dengan basuhan yang tiga? Itu pertama. Kemudian yang kedua, mengenai kain yang melekat pada tubuh kita ketika sholat, kemudian kita sujud, ini kan menghalangi misalnya dia terhalang kita sujud ini, sujud gini, itu kan tidak sah sujudnya. Bagaimana jika ada orang gitu, laki-laki dia sholat nggak pakai peci itu, kemudian rambutnya panjang menghalangi jidat ini ke sujud, apakah sama hukumnya dengan kain itu atau tidak? Kemudian yang ketiga, mengenai duduk tasyahud akhir pada sholat yang berjumlah 2 rakaat, misalnya sholat sunnah ataupun sholat subuh, itu ada yang mereka cuma kayak gini aja, itu kayak nampak nomor 2 nomor 3 tanda ustaz kau nak hadir kaji ke petang kau makanya tanya gini deh, ketahuan ustaz tak datang itu. Itulah ustaz pulang kampung, ustaz ke apa isteri. Itu dah kami bahas dulu. Baik, istimewa untuk ustaz. Dapat 3 langsung boleh dijawab kan. Yang pertama tentang hadis kenapa 3. Nabi dalam hadis membasuh dengan 1 basuhan. Dan kadang Nabi pernah berwuduk dengan basuhan 2 kali basuhan. Kadang Nabi berwuduk dengan wuduk 3. Kenapa kita mengambil yang 3? Kenapa kita mengambil yang 3? Jawaban pertama, karena itu sudah dianjurkan oleh ulama. Itu jelas, seluruh para ulama menganjurkan sunnahnya 3. Kemudian jawaban yang kedua, ada hadis Nabi,
Apa kata Rasulullah SAW? Allah innahu witri yuhibbul witra. Bahwa Nabi itu bahwa Allah itu ganjil dan mencintai yang ganjil. Maka mencintai yang ganjil diambil satu agak sedikit, maka untuk pertengahan diambillah 3. Itu salah satu jawabannya. Maka bilangan 3 itulah salah satu bilangan yang dicintai. Sama salat witir, 1 boleh. Kenapa 3 yang kita ambil? Karena tadi itu, bahwa Allah mencintai yang witir dan mencintai yang ganjil, maka ambillah yang ganjil. Yang ganjil 1 sedikit rasanya, maka diambillah dengan bilangan 3. Dan itulah menurut hasil daripada ijtihad ulama, bahwa bilangan 3 inilah bilangan yang mu'tadil. Indak seketik, indak pula banyak lah. Cuman kalau dihitung lebih daripada 1 banyak, maka 3 adalah lebih banyak. Kemudian yang kedua, bahwa kita sujud di dalam hadis itu sudah kita baca, Nabi melarang seseorang sujud dengan pakaian yang tergantung pada dirinya. Kita pakai selendang, pakai mukennah, sujud kita ke mukennah kita tadi, sujud kita ke selendang kita tadi, hukum sujud batal, hukum salat batal, dan itu hukumnya haram. Tak boleh. Kenapa? Karena selagi kita bergerak, selama kita bergerak, berdiri, pakaian ini bergerak pula dia. Selendang ni bergerak, mukennah bergerak, kecuali hadis sebelumnya, kecuali kalau pakaian itu pakaian yang panjang. Ketika kita bergerak, dia tidak bergerak. Ketika kita ruku, dia tak bergerak. Ketika dia sujud, tak bergerak. Seperti apa saya contohkan kemarin? Sama seperti pakaian pengantinnya anak-anak raja, kan panjang gaunnya tu, panjang. Sujud gitu ke kain yang panjang tu, itu boleh. Kenapa? Karena dia bergerak, kain panjang tadi tak bergerak. Nah, itu boleh. Pertanyaan Ustaz ni, bagaimana kalau dihalangi oleh rambut? Rambutnya panjang, dia halangi oleh rambut. Jadi rambut panjang dihalangi oleh rambut. Tutuplah jidat dia ini oleh rambut. Bagaimana sahkah salatnya? Di dalam kitab Sulamut Taufik, syarah daripada Sulamut Taufik, disebutkan bahwa salatnya itu tidak sah. Sujudnya batal karena dihambat oleh daripada rambutnya. Malah disebutkan di sana walau syi'ran, walaupun satu rambut, tapi satu rambut tu pas tentang ikonnya betul maka menghambat daripada jidatnya. Begitu dia. Yang ketiga, yang itulah Ustaz, kalau banyak nak tanya lupa dah Ustaz. Duduk tasyahud akhir. Memang dalam mazhabnya Imam Hambali, dalam hadis bahwa Nabi SAW apabila salat 2 rakaat, maka Nabi menutupnya dengan tasyahud awal. Artinya dengan iftirash, bukan dengan tawarruk. Dengan iftirash Nabi tutup. Itu ada di dalam hadis. Tapi dalam mazhab Syafi'i dengan mazhabnya Imam Maliki dan jumhur ulama mengatakan bahwa Nabi SAW di dalam hadis Nabi, apabila Nabi mengakhiri salat, baik itu salatnya 2 rakaat ataupun lebih, maka Nabi tetap dengan duduk tawarruk. Ini yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Salat apapun Nabi, walaupun salatnya 2 rakaat, salatnya 4 rakaat, salatnya 3 rakaat, Nabi tetap mengakhirinya dengan duduk tawarruk. Duduk tawarruk berarti duduk tasyahud akhir. Jadi pendapat yang lebih banyak mengatakan Nabi setiap akhir salat duduk tawarruk. Yang berpendapat bahawa Nabi setiap 2 rakaat salat duduk iftirash, cuman pendapat hadis dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dan itu dipakai dalam mazhabnya Imam Hambali. Dulu orang tak kenal ini. Kini kita tengok Pekanbaru lah banyak lo orang model itu. Just salat subuh pun nyobek model itu dah orang. Salat subuh pun dibuat oleh orang duduk iftirash, duduk tasyahud awal itu ketika tasyahud akhirnya. Padahal jelas Nabi SAW dalam riwayat hadis sahabat mengatakan Nabi mengakhiri salatnya, baik itu salatnya salat 2 rakaat ataupun lebih, Nabi mengakhiri dengan duduk tawarruk. Tawarruk berarti duduk tasyahud akhir. Jadi memang sunnahnya itu adalah daripada duduk tasyahud akhir, bukan daripada duduk tasyahud awal. Itu sunnah. Maka dalam mazhab Syafi'i dibedakan, tasyahud awal namanya iftirash, tasyahud akhir namanya tawarruk. Dibedakan dalam mazhab kita Syafi'i. Begitu dia. Dalam hadis sahih Muslim jelas sekali, dalam hadis sahih Bukhari jelas juga bahwa beda antara duduk iftirash dengan duduk tawarruk. Begitu dia.
Jadi kalau begitu, kapan mereka mengamalkan duduk tawarruk kalau setiap salat mereka duduk iftirash? Kapan mereka duduk tawarruk? Tidak ada. Di dalam hadis dijelaskan Nabi melakukan duduk tawarruk di dalam salat. Berarti dia sudah mengaburkan satu buah hadis tentang Nabi duduk tawarruk di dalam salat. Begitu dia. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini masalah anak-anak tadi Ustaz, apakah yang anak-anak sama laki-laki atau perempuan yang belum kembali ke dalam itu memutuskan staf dalam sholat, pertama anak perempuan yang masih Ini pertanyaan yang sudah pernah juga ditanyakan ini. Anak-anak dalam mazhab Syafi'i yang belum dikhitan, mati dia langsung. Itu memutuskan daripada shaf dalam mazhab Syafi'i. Kenapa dia memutuskan shaf dalam mazhab Syafi'i? Karena memang merusak daripada kekhusyukan salatnya orang-orang banyak nanti. Dia siap takbir, Allahu Akbar. Siap tu nyoba jalan ke mana-mana oleh. Makanya dalam mazhab Syafi'i ketat itu. Memang itu membatalkan shaf. Dalam memutuskan shaf, dalam pendapat mazhabnya Imam Hanafi tidak ada masalahnya. Tidak ada masalahnya. Yang dimaksud putus shaf itu adalah shaf yang kosong. Ketika shaf itu kosong, dalam mazhabnya Imam Hanafi baru itu shafnya putus. Tapi kalau masih ada diisi, walaupun itu anak-anak atau tiang, maka shafnya tidak putus. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i memang anak-anak tadi bisa memutuskan shaf, disebabkan karena tadi siap dia salat, dia berjalan lagi ke mana-mana. Bekon tak boleh balik nyentai indak bekon. Kadang duduk saja di belakang ikon macam mana? Ini sudah kosong selama-lamanya. Maka mazhab Syafi'i itu mazhab yang ihtiyat, mazhab yang penuh dengan kehati-hatian. Gitu dia. Anak laki-laki apakah perempuan, dia keduanya sama nampaknya dalam hukum, baik itu anak laki-laki ataupun dia anak perempuan, kedua-duanya sama-sama. Ya. Berbeda hanya kalau kita menggendong nanti, itu khilafiyah daripada ulama, dan itu pun juga sudah kita bahas. Sila. Yang pertama mengenai duduk tadi itu, apakah ada anjuran saat kapan kita merubah posisi duduk? Maksudnya dalam solat? Setelah selesai solat, Ustaz. Kan dalam hadis Nabi kan jelas itu. Dalam hadis Nabi kan dijelaskan, dalam Sahih Muslim kan dijelaskan. Setelah selesai salat, kita istighfar 3 kali. Posisi seperti posisi tasyahud akhir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Setelah itu barulah kita merubah posisi. Dalam hadis Nabi setelah itu baru Nabi merubah posisi. Dalam satu kali Nabi menghadap ke arah kanan. Dalam satu lagi Nabi memang membelakangi kiblat dan menghadap ke arah jemaah. Kalau dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad, Nabi setelah Allahumma ajirna minan nar 7 kali itu memang diputar oleh Nabi, baru Nabi menghadap ke arah jamaah. Jelas dia. Dan itu sudah boleh kita merubahnya dalam dari bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam, sudah boleh kita merubahnya. Begitu dia. Jadi selagi dia setelah selesai salat dengan istighfarnya 3 kali, la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali, kemudian Allahumma ajirna minan nar, setelah itu baru dia rubah posisi duduknya. Gitu dia. Merubah posisi duduk bukan meninggalkan tempat salat, begitu. Merubah posisi duduk dari duduk tawarruk kepada berselo. Minyak api pula nampakkan. Baiklah, itulah kajian kita. Minyak dah habis. Apa lagi? Pink. Saya tak pernah Nabi pakai pink, tak pernah saya dengar. Merah pakaian yang Nabi saja pernah mengatakan itu adalah perhiasannya perempuan, dan itu warna yang disukai oleh syaitan.
cuman merah, tidak merah yang kinclong gitu, merah-merah daripada merah-merah agak gelap, apa kita bahasa ini, maron, itu ada. Dan Nabi melarang seseorang memakai sorban yang peci di dalamnya putih, sorbannya merah, itu dilarang itu. Tapi kalau pecinya merah, sorbannya putih, itu dibolehkan. Jadi kalau Nabi warna pink, tak pernah saya dengar. Di mana? Tidak. Agak gelap ya, memang ada merah agak gelap. Itu dari. Tapi itu sebenarnya bukan warna yang disukai Nabi, tidak. Kalau warna yang ada baju Nabi gitu saja. Kalau yang disukai Nabi tetap dalam hadis itu putih. Dalam hadis Syama'il Muhammadiyah Nabi mengatakan itu. Pakaian yang paling warna yang disukai Nabi warna putih, dan pakaian yang paling disukai Nabi adalah kamis. Nah, itu pakaian yang disukai Nabi. Jadi kamis ni pakaian yang disukai oleh Rasulullah SAW, dan sebisa mungkin warnanya putih, begitu dia. Itu ancak warnanya, itu apa warna itu? Nah, itu antep warnanya. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa fadhhum wa la tadurruhum wa fiqhum li ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.